Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506109. Saya dari kelompok 2C. Saya akan memberikan penjelasan mengenai counter. Pada counter terdapat dua jenis counter, yaitu sinkronus dan asinkronus. Kemudian dari sinkronus dan asinkronus itu terdapat dua lagi, yaitu up dan down. Jadi ini saya ada empat counter nih. Kalau di zoom out, ini ada 4. Yang paling atas ini adalah sinkronus up. Kenapa? Karena untuk yang sinkronus itu sinyal clocknya itu memiliki satu sumber untuk semua flip flop. Untuk semua flip flop 1, 2, 3, 4 ini semuanya memiliki sinyal clock yang sama. Dari sini semua. Sedangkan kalau asinkronus yang di bawah ini, dapat kita lihat dia sinyal clocknya itu untuk flip flop pertama itu diambil dari satu sumber untuk sinyal clocknya. Kemudian untuk flip flop selanjutnya, flip flop kedua dan seterusnya itu diambil dari output Q bar di flip flop sebelumnya. Jadi sini Q bar menjadi sinyal clock untuk flip flop kedua. Dan di tiga, Q bar pada flip flop kedua menjadi nilai pada clock di flip flop ketiga. Begitu juga yang bawahnya ini. Kemudian apa perbedaan dari up dan down? Kalau kita lihat ini kan dua-dua ini adalah sinkronus. Bedanya kalau up dia nilai outputnya ini, nilai output di sini yang 4 ini itu diambil dari nilai output key-nya, key pada flip flop. Jadi di sini kan key, outputnya ke sini, keluar dia akan menuju ke sini dan menjadi output di sini. Nilai keluar di sini. Begitu juga dengan flip flop kedua, di sini ini garisnya kemudian menuju sini. Untuk yang ketiga juga seperti itu, kemudian yang keempat juga seperti itu. Untuk yang down itu dia diambil dari untuk down itu dia outputnya itu diambil dari keybar. Seperti kita lihat nih, untuk flip flop pertama keybarnya itu menjadi output untuk yang di sini, output yang paling atas. Untuk yang kedua dia ambil dari nilai keybarnya menuju ke output di sini. Output keybarnya juga menuju ke logic probe di sini. Kemudian yang ini terakhir di sini menuju ini. Begitu. Itu perbedaan antara up dan down. Sekarang saya akan menjelaskan alurnya bagaimana dia sinkronus up sama asinkronus up. Kalau sinkronus up ya itu jelas dia menghitung ke yang nilai lebih tinggi. Berarti dia dimulai dari 000. Karena flip flopnya ada 4, maka berarti ada 4 bit. Jadi dari 0000 sampai 111. Jadi sini kita lihat awalnya sinyal clocknya 0 semua. Dan di sini ini adalah logo power yang mana aktif high. Jadi dia nilainya 1. Di sini 1. Kemudian output key-nya jadi 0, keybarnya jadi 1. Kemudian dari output 0 ini dia akan menuju ke si logic probe di sini, sama dia menuju ke gerbang N di sini. Setelah dari situ dia akan menuju ke J sama K-nya inputnya. Jadi 0 juga menuju sini. Di yang 15 ini dia keluar sebagai nilai 0, kemudian menuju ke gerbang N, kemudian dia menjadi output juga. Begitu juga lanjut lagi nanti dia masuk kan ini kan ada kabel ini habis dari gerbang N ini, karena sama-sama 0 jadi 0. Dia 0 ini akan menuju ke ke flip flop yang ketiga. Nih, dia menuju sini. Dia masuk ke J dan K-nya. Kemudian dia juga masuk ke gerbang N yang di kanannya lagi. Kemudian setelah dari sini outputnya jadi 0 sama 1. Jadi dari 0 ini menuju ke logic probe yang ketiga. Kemudian dia menuju ke gerbang N selanjutnya. Kemudian di situ dia akan menuju ke flip flop yang keempat, dimana di sini tuh nilainya 0 juga.
kemudian menuju ke logic probe yang di sini. Jadi untuk kita dapat melihat penambah kenaikan nilainya itu tuh sebenarnya kalau pakai logic state ini dia kayak kita ngeliatnya itu secara satu persatu. Tapi kalau pakai clock dia akan bekerja dengan sendirinya. Jadi kita misalkan ini adalah clocknya. Jadi untuk kita ngelihat outputnya itu kita klik 2 kali. Jadi kita ubah jadi nilai 1 dulu. Kemudian kita ganti jadi nilai 0. Nah, tadi ketika nilai 1 kan ini jadi 1 nih. 111 menuju ke sini. Dari sini dia memberi power ke sini ke 1 dan 1 jadinya. Kan ini kan dia bercabang 2 nih. Bercabang 3 sebenarnya. Sampai ke sini juga. Ini 11, kemudian outputnya jadi 0 juga, dia menuju ke gerbang N di sini. Dan tadi di output ke sini dia pindah ke sini. Dia ke gerbang N sama ke logic probe yang di sini. Jadi outputnya itu 0001. Jadi kita bacanya itu dari yang paling atas dulu, itu sebagai yang paling kanan. Jadi kalau kita tulis tuh, kita tulis yang ini dulu 0, kemudian 0, 0, habis itu 1. Tadi di awal kan kita dapatnya itu 0000, yang mana itu sebagai angka 0 kalau dalam desimal. 00 itu sebagai binar. Sini berarti 1. Kemudian kalau kita pencet lagi 2 kali, kan ini 1 nih. Jadi clocknya 111. Jadi di sini 0. Dia ngematiin yang ini juga. Tapi setelah dia mematikan ini, dia menuju ke sini, dijadiin ini 0, kemudian ini juga jadi 0 di sini. Ini juga jadi 0. Sinyal clocknya jadi 1 di sini. Kemudian dari situ dia menuju ke yang 15 ini jadi bernilai 1, dia menuju gerbang N yang di sini. Kemudian yang 0 outputnya 0 keluar menjadi menuju ke gerbang N. Dan dia juga menuju ke yang flip-flop ketiga. Kemudian kalau kita matiin lagi, ya sebenarnya sih diklik 2 kali. Kita cuma ngeliat gimana kalau misalkan 1 tadi ya. Jadi dia 0010. Jadi 0010. Ini kalau di bilangan desimalnya menjadi 2. Kemudian kita lanjut lagi. Kita klik lagi. Dia jadi 0011. 0011 tuh 0011 itu 3 kalau didesimalkan. Jadi dia sinyal clocknya 1 J sama kayak 1, clocknya 1 juga. Kemudian menggunakan output 1. Dari sini dia menuju ke output yang di sini, logic probe yang di sini. Kemudian dia gerbang N-nya jadi 1 semua. Yang awalnya tadi 0 sama 1, sekarang jadi 1 semua. Menjadi 1. Kemudian dia menuju ke yang yang JK yang ketiga, JK flip-flop yang ketiga. Outputnya jadi 0. Kemudian menuju ke menjadikan yang logic probe di sini 0. Jadi kalau kita ingin melihat perubahannya lagi, kita harus dari yang 0 ini kita pencet 2 kali. Seperti ini. Jadinya dia 010. Yang mana 0100 itu nilainya adalah 4. Begitu. Jadi kalau kita pengen naikin lagi angkanya, bilangan binarnya, kita naikin lagi, kita pencet sekali, pencet lagi, jadi 0101, yang mana itu adalah 5. Kemudian seterusnya sampai dia 111, yang mana itu ada 15. Jadi kalau kita lihat di sini, dia itu jadi kita pencet ini, dia berubah lagi dan naik 1 lagi, kemudian tutup. Habis itu kita pencet lagi, dia jadi 0111 begitu. Kemudian kita sampai di sini. Ini kan 1000. Habis itu nanti kita 1001, habis itu 1010, habis itu 1011, habis itu 1110,
00, habis itu kita naikin lagi, habis itu kita naikin lagi, terus kita naikin lagi. Ini udah maksimalnya, udah maksimumnya gitu. Kalau kita klik lagi, apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah dia akan menuju ke 0 semuanya. Kita lihat di sini, kalau kita masukin jadi 1, nanti kan dia masuk sini 1, di sini jadi 0, dia keluar jadi 0 juga, dia menuju sini, ini dan ini jadi 0. Ketika ini sama ini jadi 0, ini juga jadi 0 nanti. Di sini klik. Nah, di sini semuanya 1. Habis itu di sini output dari key-nya 0. Output key itu jadi yang logic prop yang di atas. Yang paling atas, kemudian menuju ke gerbang N di sini jadi 0 semua. Kemudian di sini juga jadi 0. Karena dari sini kan 0 dan 0 jadi 0. Sini. Kemudian ini juga menuju ke logic probe di sini. Setelah itu dari gerbang N di sini hasilnya 0 karena 0 dan 0, sehingga dia output dari N yang ini menuju ke gerbang N yang ini yang B, kemudian juga menuju ke flip flop yang ketiga, mengenolkan yang J sama K-nya. Keluarnya juga 0 juga. Kemudian output yang ketiga jadi 0 menuju ke gerbang N lagi. Habis itu outputnya jadi 0 karena sama-sama 0, kemudian jadi J sama K nya sama-sama 0 juga. Habis itu Q nya keluar jadi 0, begitu. Kemudian selanjutnya adalah tadi kan ini kan synchronous up. Nanti kalau synchronous down itu dia dimulai dari 111 sampai 0000. Jadi dia awalnya 111, berakhirnya sampai 0000 gitu. Selanjutnya adalah asynchronous. Di sini asynchronous up. Dapat kita lihat tadi di synchronous untuk powernya di flip flop 2, 3 sama 4 itu tuh diambil dari output dari si flip flop pertama. Tapi kalau di asynchronous untuk dapetin powernya yang aktif high ini itu tuh didapatkan dari semuanya mendapatkan gitu, semuanya sama-sama mendapatkan 1 semuanya untuk J sama K-nya di sini. Jadi seperti yang tadi saya bilang, si asynchronous itu nilai clocknya diambil dari keyboard flip flop sebelumnya gitu. Untuk flip flop pertama dia ada clocknya sendiri. Jadi itu sumber clock untuk flip flop pertama. Jadi di sini ini sama-sama 1, ini 0, output jadinya ininya 0 dan key-nya 0, keyboardnya 1. Key-nya menuju ke yang pertama, logic probe yang pertama, sedangkan keyboardnya menjadi sinyal clock untuk si flip flop kedua. Kemudian ketika semuanya 1, ini 01 juga sama kayak yang sebelumnya, yang key-nya menjadi output yang ketiga, yang kedua, keyboardnya menjadi sinyal clock di flip flop selanjutnya, begitu. Jadi untuk kita dapat melihat prosesnya seperti apa, kita pencet 2 kali sama kayak yang synchronous tadi. Kalau kita klik sekali ya kita langsung melihat perubahannya. Di sini semuanya 1, ketika semuanya 1, key-nya menjadi 1, keyboardnya menjadi 0. Jadi yang satu ini menjadi output logic probe yang paling atas. Jadi kalau kita tuliskan, kita nulisnya dari bawah, nulisnya dari kalau kita kayak tinggal memutar aja. Jadi satu ini menjadi paling kanan dan 0 yang di bawah ini menjadi yang paling kiri. Jadi 0001. Kalau di awalnya tadi kan 000 ya, saya lupa ketik. Jadi di awalnya 000, ini sebagai angka 0, desimalnya 0. Kalau ini sebagai 1, begitu. Jadi tadi satunya ini berubah karena J dan K nya ini sama clocknya sama-sama bernilai 1, kemudian key-nya menjadi 1 juga.
dan menuju ke logic prop yang di sini. Keybarnya menjadi 0 dan 0-nya ini menuju ke JK flip flop yang di yang kedua, yang selanjutnya, dan sinyal clocknya bernilai 0 begitu. Karena ini bernilai 0, dia masih ini bernilai 0 juga. Kemudian kita matiin lagi, kita klik lagi, kemudian kita hidupin lagi, dia akan berubah. Jadi kan kalau untuk JK itu kan 111 itu dia toggle, dia berubah-ubah mengikutin outputnya itu berbanding terbalik sama output sebelumnya gitu. Tadi yang di sini 1 jadi 0. Jadi karena tadi udah dihidupin jadi 111, di sini kan keluarnya 0 menuju ke logic prop yang di atas. Keybarnya menjadi 1, jadi masuk ke sini. Di sini yang tadi awalnya 0, di sini jadi toggle, jadi ganti-ganti. Jadi sini tadi 0 jadi 1, di sini 1 jadi 0 sekarang. Dan sinyal keybar ini, keybar ini menuju ke menjadi sinyal clock pada flip flop yang ketiga begitu. Sehingga ketika kita klik lagi, karena dia toggle, ketika kita hidupin lagi, dia maka ganti lagi, tadinya 0 jadi 1, yang tadi ini 1 jadi 0. Jadi ketika kita hidupin gini, 1 yang menuju ke sini, dan sini 0 menuju ke sini. Dan karena sinyal clocknya 0, jadi 1 tetap 1 dan 0, jadi satunya tetap tadi, dan keybarnya menjadi sinyal clock yang ketiga tetap 0. Kemudian kalau kita klik lagi, dia akan mengubah jadi ininya 1, ininya 0, ininya 0. Itu kenapa? Karena nanti setelah kita klik lagi 111, ini kan jadi toggle nih. Jadi awalnya ini 1 jadi 0, ini dari 0 jadi 1. Kita 1 ini dia toggle lagi kan. Di sini juga toggle lagi di 15 sama 14 ini. Dan toggle lagi, jadi ini bernilai 0, yang ini bernilai 1. Ketika 1 di sini, yang ini ditukarlah posisinya karena kondisinya toggle. Jadi di sini juga yang awalnya ini jadi nilai yang 0 jadi 1, makanya di sini ganti 1, di sini 0. Begitu. Kita buktikan dulu. Nah, karena di sini di sini 1, di sini sekarang 0, di sini sekarang 1, tadi 0. Dia toggle, dia berganti. Karena ini jika flip flop. Kemudian yang ini sama-sama toggle, ini juga yang kedua juga toggle, yang ketiga tadi karena awalnya 0 kemudian 1, sekarang jadi 1, yang di bawahnya jadi 0 begitu. Yang ini belum terjadi toggle karena yang ini belum bernilai 1 gitu. Clocknya harus bernilai 1 biar toggle. Begitu juga ketika kita klik lagi. Tadi kan ini 0100, kemudian kita klik lagi jadi 0101. Nah, kemudian kita pencet lagi, dia bakal toggle lagi, ya kan? Dia berganti-ganti sesuai dengan logic state yang di sini, begitu. Jadi kita klik terus sampai dia bernilai 111. Nah ini, jadi dia bernilai 111. Kalau 4 bit berarti dia ada 15 kali, jadi dari 0000 sampai 1111 begitu. Ketika udah mencapai 1111 ini, kalau kita klik lagi dia akan menjadi 000, reset dia reset jadi 0000. Kemudian kalau kita klik lagi 2 kali lagi jadi 001. Kita klik lagi jadi 0010, kita klik lagi jadi 0011. Sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan yang dapat
diambil adalah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu clocknya itu setiap flip-flop itu diambil dari satu sumber yang sama-sama sumbernya dari ini. Sedangkan kalau asinkronus untuk untuk sinyal clocknya itu diambil dari nilai output key bar pada flip-flop sebelumnya yang seperti ini. Kecuali yang pertama itu diambil dari dia itu satu-satunya yang mendapatkan sinyal clock sendiri gitu, yang baru gitu. Kemudian apa perbedaan dari up sama down? Kalau up itu dia itu output yang dimasukin ke logic probe-nya itu diambil dari nilai key-nya. Di sini key dia menuju ke logic probe di sini. Sedangkan kalau yang down dia diambil dari key bar gitu. Kalau kita lihat di sini yang asinkronus, asinkronus, yang atas ini kan up, yang bawah ini down. Yang up output yang menuju ke logic probe itu diambil dari key, ya kan? Key ini, key menuju ke sini, key juga menuju ke sini, key menuju ke sini, kemudian key menuju ke sini. Sedangkan yang down dia diambil dari key bar-nya, nilai key bar menjadi outputnya. Jadi dari sini menuju ke yang pertama, kemudian menuju yang kedua lagi, yang ketiga key bar-nya, dan keempat di sini. Kemudian kesimpulan terakhir ya, kalau yang up itu dari 0 0 0 0 hingga 1 1 1 1. Sedangkan kalau yang down dia dimulai dari 1 1 1 1 1 1 1 1 menuju ke 0 0 0 0 gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.